Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian membela agama Allah, maka Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, warga persyarikatan dan simpatisan Muhammadiyah Ranting Pondok Cina, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat, nikmat silaturahim, nikmat berorganisasi yang tentu tidak semua orang mau melaksanakannya, dan juga yang terpenting kita masih dalam nikmat iman dan Islam yang tetap memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk menjalani hidup dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian yang masih tetap istiqomah dalam dinul Islam ini. Ngatur acara yang saya hormati, yang telah memberikan waktu kepada saya, jamaah Malam Rebo yang tetap eksis dan setia dalam kesempatan ini. Berhubung guru kita belum sampai dan juga pimpinan ranting belum hadir untuk kita memanfaatkan waktu, saya atas nama nasihat ranting ingin menasihati diri saya dan juga tentunya kita sekalian, dan kebetulan sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok punya satu kewajiban moral untuk bagaimana kita selalu bisa berorganisasi dengan baik dan juga merencanakan segala kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kita dituntut kesabaran dan keikhlasan. Karena itulah kunci sukses daripada perjalanan organisasi kita yang alhamdulillah tanggal 18 November kemarin itu, kalau negara kita punya 10 November sebagai Hari Pahlawan, kita di Muhammadiyah 18 November itu hendaknya menjadi suatu ingatan buat kita hari lahirnya atau miladnya Muhammadiyah. 109 tahun tentu perjalanan yang tidak sedikit. Ini perlu kita syukuri. Jangan kita banggakan, tapi kita syukuri sebagai organisasi yang lahir jauh sebelum negara ini merdeka. Bahkan banyak tokoh-tokoh, tidak kurang daripada 22 pahlawan dari warga persyarikatan, termasuk di dalamnya tentunya Kiai Jamal Dahlan, istrinya Nyai Walidah, Pak Karno, Pak Juanda, Jenderal Sudirman, Ibu Fatmawati, dan lain-lainnya, pimpinan-pimpinan periode dari zaman Pak almarhum Kiai Jamal Dahlan sampai Kiai menjelang kemerdekaan. Semuanya itu
menunjukkan suatu dedikasi kebangsaan yang begitu luar biasa. Maka tidak berlebihan seandainya kita warga Persyarikatan Muhammadiyah mengklaim bahwa kepastian atau kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak lepas daripada karya-karya ataupun pengorbanan dari para pahlawan dari kalangan Muhammadiyah tanpa mengecilkan pihak-pihak lain. Namun kadang-kadang sejalan dengan perjalanan sejarah, melihat hasil karya Ta'amaliyah selama 109 tahun, pertama tentunya yang kita syukuri, kalau saya menganggap dan berpatokan dengan 109 tahun kita bisa menjalankan organisasi dan sekarang ini memasuki abad kedua, itu adalah salah satu indikator bahwa insya Allah ridho Allah berserta kita. Serta orang-orang yang membela agama seperti yang saya kemukakan tadi di Mukadimah surat Al-Muhammad ayat 7. Karena yakin itu kita bersemangat tentunya. Bapak-bapak sekalian yang hadir di sini punya keyakinan. Karena itulah salah satu yang kita harus selalu pompakan di dalam diri kita, keluarga kita, dan siapa saja yang satu ideologi di dalam kita membangun dan mengisi kemerdekaan ini melalui pengabdian, tentunya pengamalan agama. Terlepas daripada itu semua, samping kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkan umur sampai saat ini, masih bisa beribadah, masih bisa beramal soleh, dan tentunya semuanya itu merupakan refleksi daripada pengamalan kita dalam menjalankan syariat Islam. Maka tidaklah berlebihan kalau di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, tujuan didirikannya Muhammadiyah itu bukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri kita Muhammadiyah, yaitu Kyai Ahmad Dahlan. Maka satu hal yang kalau kita belajar sejarah kembali lagi kepada awal-awal pendirian Muhammadiyah, tentulah tidak semudah seperti sekarang ini. Kita sendiri di Pondok Cina merasakan bagaimana tantangan dan juga halangan-halangan kita mengembangkan Muhammadiyah. Karena orang belum tahu apa itu misi Muhammadiyah. Kadang-kadang kita pun yang sudah bermuhammadiyah tidak menyadari apa tugas daripada kita bermuhammadiyah. Orientasi kita tentu orientasi dunia dan akhirat. Sebagai pengejawantahan daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dengan 109 tahun, walaupun di ranting kita kelihatannya semarak, miladnya kurang terasa. Karena saya tidak mendapat undangan dari ranting acara khusus milad. Di daerah saya sampai mengatur waktu yang bersamaan di dalam satu waktu. Ada 2-3 yang mengundang untuk bisa merayakan atau meresepsi dan juga mensyukuri. Ada yang dengan gerak jalan, dia meruyung oleh SD-nya dan rantingnya dengan cabangnya. Juga di Parung Bingung, Sawangan, ya di Beji ini ada di ranting kukusan dari MTS. Itu juga cukup kita meriah juga. Malah di tingkat PDM kemarin kita mengadakan milad dengan narasumbernya Rektor UMJ Bapak Dr. Mahmud Murad. Dan juga kita mengadakan kegiatan dengan hibrid. Jadi di samping yang diundang karena masih pandemi terbatas, tapi kita juga membuka apakah melalui Zoom itu diikuti atau tidak. Tapi insya Allah bagian besar bisa mengikuti mengenai Zoom itu. Karena salah satu yang harus kita semangati adalah bagaimana kita
merasa keberadaan di dalam organisasi itu, siapapun kita pasti mempunyai kontribusi. Bukan semata-mata dia karena pimpinan, tidak. Di Muhammadiyah, pimpinan atau siapapun, hatta dia hanya sebagai tukang kebun, tukang bersihin, amal usaha atau pembantu, itu semuanya bermanfaat. Dan itu semuanya mengusung untuk keberhasilan. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah membaca di media sosial bahwa banyak sekali ucapan dan kekaguman pihak luar dari Muhammadiyah yang memberikan apresiasi karena dilihat karyanya yang ada. Contohnya saja satu, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia itu ada 175. Nah, ini perlu kita syukuri, bukan kita berbangga. Walaupun barangkali dibandingkan dengan kita baru punya SD, tidak jadi masalah. Yang penting kita terus mengupayakan. Kan di dalam agama kita ada ayat Al-Quran yang mengatakan, apabila kalian selesai satu urusan, maka ambil urusan yang lain. Jangan cukup berpuas diri. Udah punya SD, udah punya TK, udah punya masjid. Apalagi yang harus kita ini kan? Kita harus berpikir lebih banyak pada masa depan. Jangan melihat yang lalu-lalu. Kita di dalam mengendarai mobil kan, fokus kita ke depan. Walaupun ada spion itu untuk melihat, ngontrol. Jangan ngeliatin spion terus. Nggak akan sampai ke tujuan. Nah, begitu juga kita di Muhammadiyah seperti itu. Semua level, semua tingkatan dari ranting sampai PP itu melihatnya ke depan. Sekali-sekali lihat spion sebagai record kita atau rekam digital kita. Jadi oleh karena itu Pondok Cina, di mana orang tua kita sudah mengantarkan seperti itu, bersyukur kita. Tapi kita jangan berpuas diri, terutama para pimpinan. Kadang-kadang kita jangan mengukur diri kita, tapi ukurlah kekuatan jamaah kita. Karena kalau kita tidak sediakan tempat untuk beramal, itu nggak akan ada kemajuan. Jadi oleh karena itu, ini juga saya laksanakan sebagai pimpinan daerah, sekuat tenaga yang di luar kemampuan kadang-kadang kita berpikir. Tapi karena adanya orang atau saudara-saudara kita yang bersemangat, maka kita harus menyemangati, harus termotivasi. Coba kita pikirkan sekarang, kalau orang lain sudah melihat begitu hebat, begitu memukau perjuangan, tapi kadang-kadang kita suka bilang, rasanya kita belum ada apa-apanya. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Saya teruskan. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, dengan apa yang sudah dicapai seusia 109 tahun, dan Muhammadiyah telah mendapat pengakuan-pengakuan, malah bukan saja nasional tapi internasional, dan kita sudah merambah. Saya rasa Bapak-bapak sekalian sudah membaca, kita sudah punya universitas di luar negeri, di negara jiran, dan juga sebentar lagi di Australia sudah ada tanahnya 8 hektar. Nah, ini tentunya suatu potensi yang boleh disyukuri dan boleh dibanggakan untuk kita terus menjaga di abad kedua ini. Tentunya tantangan-tantangan di dalam negeri, di luar negeri ini lebih berat lagi. Tapi dengan melihat spion tadi, kita sudah mencapai 175 misalnya perguruan tinggi dengan kualitas, dan malah ada 3 atau 4 yang sudah diakui secara standar internasional. Perguruan kita bukan ecek-ecek. Jadi itu barangkali yang kita harus syukuri bersama-sama dan terus kita pelihara. Kita pelihara, jangan sampai di kita saja. Muhammadiyah jangan sampai di kita saja. Teruskan kepada anak cucu kita.
Makanya pengajian-pengajian yang ada itu bagaimana caranya bisa kita hadirkan anak-anak kita. Jangan dikira kalau kita cuek saja sama anak-anak kita, mereka nggak tahu nanti, nggak cinta, dia lari pagar orang lain. Jangan salahkan anak kita. Karena kita sendiri nggak mau memaksakan ataupun mengarahkan anak-anak kita untuk meneruskan usaha-usaha kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam milad ke-109 ini, marilah kita tingkatkan bahwa kita melihat bagaimana Muhammadiyah sejak terjadinya pandemi. Bukan cuma berretorika, bukan cuma mengajak, tapi melaksanakan dan memberikan dananya dan semua fasilitas yang ada di Muhammadiyah dikerahkan. Makanya Pak Jokowi kemarin memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah. Jadi kita tidak usah terpukul dengan orang-orang yang berretorika paling Pancasila, paling NKRI harga mati. Kita tidak perlu, sesuai dengan moto kita, sedikit bicara banyak beramal. Nah, itu yang membuat kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak salah kayaknya kita aktif di Muhammadiyah untuk memajukan Islam tanpa mengecilkan saudara-saudara kita yang lain. Kita berbagi tugas di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita berbuat sesuatu dengan perjuangan, dengan amal, tanpa melihat syarat, baik itu agama dan sebagainya. Apa yang Muhammadiyah persembahkan kepada negara ini bukan untuk orang Muhammadiyah, bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk semua umat. Jadi betul-betul kita mengimplementasikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini menyemangati kita yang kecil ini, tapi kita pelihara dan terus kita kembangkan. Untuk itu saya selaku pimpinan daerah, selaku pimpinan penasehat, mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya untuk bisa menjaga eksistensi Muhammadiyah di Pondok Cina. Karena kalau tidak kita pelihara, Muhammadiyah tidak akan hilang di muka bumi Indonesia. Tapi di Pondok Cina bisa hilang kalau kita nggak pelihara. Nanti tinggal namanya doang. Coba tolong direnungkan di dalam 109 milad ini. Yang punya anak, yang punya keponakan, yang punya keluarga, himpun. Selama dia masih menginginkan Islam, khususnya Muhammadiyah di Pondok Cina ini maju, mari sama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu tiap hari kita aktif di Muhammadiyah, tapi selagi kita ada kegiatan, wakafkan waktu kita untuk itu. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tapi kita terprogram malam Rabu, Minggu pagi. Itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa Muhammadiyah itu ada. Tapi kalau kedua kegiatan itu, apalagi amal usahanya tidak ada, nanti Muhammadiyahnya bukan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyem. Tentunya kita tidak inginkan itu. Saya rasa demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dan terus kita mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita terus bersama-sama mencari ridho Allah sebagai persiapan kita menghadap pada Yang Maha Kuasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaca.